Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh mengumpamakan masa Prapaskah ini seperti padang gurun, maka pada masa Prapaskah ini kita juga mengikuti Yesus memasuki padang gurun. Dalam kesunyian padang gurun, kita berhadapan langsung dengan kebaikan dan keburukan yang ada di dalam diri kita. Disinilah kita memutuskan siapa yang akan menjadi yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita, Tuhan atau diri kita sendiri. Dalam masa Prapaskah ini gereja memberi kita waktu untuk mendengarkan Tuhan lebih dekat dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu berarti mendahulukan atau menjadikan Allah yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Dalam Injil hari ini, iblis mencoba Yesus untuk memakai kuasa dan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperoleh kemuliaan dan kuasa atas bangsa-bangsa daripada menerima salib dan jalan kesengsaraan, dan untuk menyesuaikan dirinya dengan harapan bangsa Israel yang populer untuk menjadi seorang Mesias atau Raja Duniawi. Pencobaan Yesus di padang gurun mengajarkan kita apa itu dosa. Dosa adalah tidak menaati Allah karena kita tidak percaya kepadanya. Setiap godaan iblis mencoba untuk membuat Yesus menyimpang dari jalan kehendak Bapanya. Allah Bapa telah memberikan Yesus kekuatan untuk meyakinkan orang akan kasih Tuhan bagi mereka. Iblis mengundang Yesus untuk menggunakan kekuatan itu untuk memanjakan diri dengan mengubah batu menjadi roti. Allah Bapa telah mengutus Yesus untuk menaklukkan seluruh dunia melalui belas kasih dan kasih karunia. Lalu iblis mencoba membuat Yesus mengambil jalan pintas dengan menawarkan kepadanya kekuatan politik dan kekuasaan yang tak tertandingi dan kemuliaan duniawi. Allah Bapa mendukung Yesus dalam misinya. Iblis mencoba membuat Yesus menggunakan dukungan Allah untuk misi yang berbeda dan berpusat kepada diri sendiri. Iblis mencoba Yesus dengan menawarkan kepadanya kekuasaan atas semua kerajaan dunia. Kerajaan Yesus bukanlah suatu kerajaan dari dunia. Ia menolak mencari kerajaan bagi dirinya sendiri dengan cara-cara duniawi. Mungkin itu adalah tindakan-tindakan kompromi, kekuasaan duniawi, muslihat politik, kekerasan lahiriah, popularitas, hormat, dan kemuliaan. Tetapi Yesus mempercayai hikmat Bapanya, sehingga ia melawan godaan-godaan untuk tidak menaati kehendak Allah. Ketidaktaatan karena kurangnya kepercayaan adalah inti dari setiap dosa. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil. Iblis ingin memisahkan kita dari Tuhan, sumber kebahagiaan sejati. Jadi dia melemahkan kepercayaan kita dan memikat kita ke jalan yang lain dengan hal-hal yang sungguh menarik perhatian kita, menarik keinginan-keinginan pribadi kita. Mereka yang berkompromi dengan iblis demi kepentingan dirinya sendiri, dalam kenyataannya dia itu telah takluk dan bertuan kepada iblis atau setan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana mendahulukan Allah. Dalam Injil Markus, Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi jika kita benar-benar mendahulukan orang lain, kita mendahulukan Allah, disitulah kita mau menghadirkan cinta yang sejati. Mendahulukan orang lain, kita juga mendahulukan Allah.
Sikap yang ditunjukkan oleh Yesus hendak mengatakan bahwa segala hal yang penting dalam kehidupan bergantung kepada Allah dan kehendaknya. Memberi sukses, kesenangan, dan perkara-perkara duniawi di luar jalan dan tujuan Allah akan menimbulkan kekecewaan yang pahit dan berakhir dengan kegagalan. Yesus menekankan kebenaran ini ketika ia mengajarkan bahwa kita harus mencari dulu kerajaan Allah, kemudian baru hal-hal penting lainnya akan dikaruniakan kepada kita sesuai dengan kehendak dan jalannya. Saudari-saudari yang terkasih, kerajaan Yesus adalah suatu kerajaan rohani yang memerintah di dalam hati umatnya. Sebagai suatu kerajaan surgawi, maka itu diperoleh melalui penderitaan, penyangkalan diri, kerendahan hati, dan kelembutan. Sekarang dalam perayaan Ekaristi ini, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita melihat kepada kedalaman diri kita sendiri. Saya sebagai imam, biarawan-biarawati, sebagai suami istri, Anda dalam kehidupan keluarga, mungkin sebagai pekarya, sebagai orang yang saat ini sedang menduduki jabatan tertentu atau tanggung jawab dan peran tertentu, profesi tertentu. Kiranya godaan apa yang saat ini paling kuat hadir dalam diri kita? Godaan apa yang seringkali berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dari Allah? Godaan apa yang seringkali mengalihkan cinta kita dari tujuan kesejatian hidup kita? Sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang yang sedang menduduki jabatan tertentu dan profesi tertentu, tanggung jawab tertentu saat ini, apa? Mungkin itu kenikmatan, mungkin itu kenyamanan, mungkin itu adalah sesuatu yang seringkali membuat diri kita senang atau happy. Mungkin juga kekuasaan, otoritas, sehingga aku bisa melakukan apapun, demi kepentinganku, demi segala tujuan lahiriahku. Mungkin itu juga adalah suatu kesombongan atau keangkuhan yang begitu kuat di dalam diri kita, merasa diri hebat. Kalau kita melihat godaan pertama dan ketiga, ada kata-kata yang dikeluarkan pertama-tama, sebelum godaan itu dihadirkan. Kalau engkau putra Allah, kalau engkau putra Allah, jadikan batu ini jadi roti, jatuhkanlah dirimu. Maka itu langsung menyasar kepada identitas kealahan Yesus sendiri. Dan kalau itu pun hadir dalam hidup kita, godaan-godaan seperti itu, kalau engkau orang Katolik, kalau engkau anak Allah, kalau engkau macam-macam. Jadi sesuatu yang masuk dalam diri kita, godaan-godaan itu biasanya hampir selalu masuk dalam cara-cara yang indah. Cara-cara yang bisa saja tidak kita sadari bahwa itu adalah godaan, bahwa itu adalah awal dari kehancuran, bahwa itu adalah awal dari sebuah proses penyimpangan. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka kita jangan lengah. Jangan berdiam diri saja, jangan membuat kita tidak fokus kepada Allah. Karena iblis dalam kalimat akhir dalam Injil yang kita dengarkan tadi, iblis selalu menunggu saat yang baik. Maka ketika kita lemah, iblis masuk, kita jatuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana saya sampaikan dalam pengantar tadi, kita sadar bahwa kita orang berdosa, tapi mari kita berseru kepada Tuhan, seperti yang disampaikan juga oleh Musa dan Paulus dalam bacaan pertama dan kedua. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, artinya mendekat kepada Tuhan, menghadirkan cintanya kepada Tuhan, menghadirkan iman dan keyakinannya kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Semoga keyakinan ini sungguh hadir dalam hidup kita secara utuh, khususnya di masa Prapaskah,
di mana kita mau memperbaharui diri kita seutuhnya. Tuhan memberkati kita dalam usaha-usaha dan niat-niat baik kita. Amin.